Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama dari apologet Kristen yang merupakan murtadin Indonesia bersama dengan Muslim. Di mana di dalam diskusi ini Muslim mengatakan bahwa jika Tuhan Yesus itu adalah Sang Pencipta, mengapa segala sesuatu sudah ada sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia? Nah, seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal sampai akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Betul ya, Yesus Kristus itu pencipta alam semesta ya. Betul, Ibrani 1 ayat 5 sampai dengan 13 pun dikatakan Yesus sebagai Sang Pencipta karena dia bersama dengan Sang Bapa dan Roh Kudus adalah Allah yang esa, Sang Maha Pencipta itu sendiri. Pertanyaannya lagi, sebelum ada Yesus Kristus apa belum ada itu alam semesta? Pertanyaannya kipi maksudnya? Maksudnya itu Yesus Kristus itu kan muncul sudah ada alam semesta. Kalau dia itu sebagai pencipta alam semesta, kenapa kok Yesus Kristus sudah ada alam semesta itu sudah diciptakan? Yesus itu kan tadi kita sudah jelas, Bapak udah dengar sendiri penjelasan dan dalil dari saya. Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Kolose 1 ayat 19. Sebab kepenuhan Allah berkenan diam di dalam tubuh jasmaninya. Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Maka di dalam Yohanes 8 ayat 58 seperti contoh Tuhan Yesus mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kemudian juga di dalam Yohanes 17 ayat 5 Tuhan Yesus mengatakan, oleh karena itu ya Bapak, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki, kata Tuhan Yesus, sebelum segala sesuatu ada. Jadi sudah jelas eksistensi Yesus sebagai firman Allah yang hakikatnya ilahi itu sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Karena tadi juga sudah dijelaskan Yesus adalah penyebab segala sesuatu ada karena dia firman Allah itu sendiri, Pak. Yang adalah penyebab kenapa segala sesuatu dijadikan. Sang Bapa menciptakan langit dan bumi melalui perantaran Sang Firman, yaitu putranya yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketika menjadi manusia, hakikatnya yang ilahi tidak pernah terlepas dan tidak pernah hilang. Paham ya? Jadi kalaupun Yesus diutus, utusan yang dipahami oleh teman-teman Islam itu berbeda dengan definisi yang digunakan dalam kekristenan. Teman-teman Islam memandang dalam sudut pandang seperti bagaimana teman-teman Islam memandang Nabi Muhammad yang adalah utusan Allah. Nah, kalau memang seperti itu, baiklah mari kita samakan permasalahan. Kalau memang Yesus hanya utusan, apakah kuasa yang ada di dalam diri Yesus Kristus ada dan dimiliki juga oleh Muhammad sebagai nabi dan utusan? Sekarang mari kita contoh. Di dalam Yohanes 6 ayat 40, Yesus yang katanya hanya utusan, di dalam Yohanes 6 ayat 40 Tuhan Yesus mengatakan apa? Inilah kehendak Bapakku yang di surga, supaya yang melihat anak dan percaya kepadanya tidak binasa, dan aku memberikan hidup yang kekal, dan pada akhir zaman aku akan membangkitkannya. Itu kata Tuhan Yesus. Yesus memberikan hidup kekal kepada barang siapa yang percaya kepadanya dan membangkitkan pada akhir zaman. Sekarang saya tanya sama Bapak, siapa yang bisa memberikan hidup kekal dan bisa membangkitkan manusia pada akhir zaman? Ya, Tuhan. Ya udah, jadi Yesus adalah Tuhan. Kecuali sekali lagi, kalau memang mau disamakan, Yesus itu hanya utusan, tidak mau mengakui sebagai Tuhan, ya silakan. Bisa nggak nabi yang teman-teman Islam ikuti, yang disebut sebagai Khatamul Anbiya, nabi yang ke-25, bisa nggak mempunyai kuasa yang sama nggak seperti Tuhan Yesus? Ada nggak dalilnya? Yesus itu meninggal, terus itu yang membunuh siapa itu? Yang membunuh adalah tentara Romawi, kemana Pak? Tentara Romawi. Terus yang membangkitkan? Yang membangkitkan adalah sisi keilahiannya diri sendiri, begitu juga dengan Bapa dan Roh Kudus. Kenapa? Tidak ada Tuhan lain yang membangkitkan. Tadi saya sudah bilang, keilahiannya membangkitkan dirinya sendiri dan Bapa dan Roh Kudus pun membangkitkan Yesus. Karena dalam keilahian itu, apa yang dikerjakan oleh Bapa dikerjakan juga oleh Anak. Yohanes 5 ayat 19. Kenapa? Kalau memang dikatakan dalam 1 Korintus, dikatakan Allah telah membangkitkan Yesus bagi kamu, ya karena memang dalam persatuan relasi Allah Sang Bapa dan Roh Kudus, itu tidak pernah terpisah teman-teman Islam, jadi nggak usah bingung.
Ketika Yesus diutus ke dunia pun, Bapa di surga dan Roh Kudus berkenan terhadap apa yang dikerjakan Yesus. Buktinya apa? Buktinya pada saat peristiwa pembaptisan Yesus di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, ada suara dari langit dan ada burung merpati, Roh Kudus yang turun dan rupa burung merpati, dan suara dari langit itu berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi pemahamannya seperti itu. Selama Yesus di dunia, relasinya dengan Sang Allah, yaitu Bapa dan Roh Kudus, tidak terpisah. Maka ketika Rasul Paulus dan ketika dikatakan dalam Alkitab, Yesus telah dibangkitkan oleh Allah, jangan kamu bingung. Kenapa? Karena Yesus yang hakikatnya Allah dan manusia, keilahiannya pun membangkitkan dirinya sendiri, dan Bapa begitu juga Roh Kudus membangkitkan Sang Putra. Supaya makin jelas, teman-teman silahkan buktikan di dalam Yohanes 5 ayat 19. Coba di situ dikatakan apa? Sebab apa yang dikerjakan oleh Bapa dikerjakan juga oleh Anak. Kurang, Yohanes 16. Sebab apa yang Bapa punya, aku punya, kata Tuhan Yesus. Itu perkataan Yesus sendiri. Silahkan bantah dengan dalil atau data lagi kalau memang kalian mau bantah. Kalau cuman bohong. Ya, orang gila di tengah jalan juga sering bilang kayak gitu. Gak jelas ngomong apa-apa. Ya, Alex Barron. Ya, itu Allah itu siapa ya? Allah itu adalah hakikat dan gelar, bukan nama. Oh, Yesus menciptakan surga, dia juga menciptakan neraka, bukan? Enggak. Neraka disediakan bagi iblis dan pengikutnya, bukan bagi manusia. Pengikutnya Yesus Kristus maksudnya, atau pengikut setan? Pengikut iblis, yaitu menolak rancangan keselamatan Yesus yang mengatakan Yesus hanya manusia dan ciptaan saja, bukan Tuhan. Itu yang diikuti oleh mayoritas orang di dunia ini yang baru muncul 7. Itu kan yang menolak rancangan keselamatan, yang mereka memilih untuk binasa. Tidak berbicara mengenai kebangkitan yang kekal yang sejati, berbicara mengenai kebangkitan yang bias yang belum akan dan tidak tahu kapan terjadinya. Berarti semua pengikut Yesus Kristus sudah dipastikan masuk surga ya? Yes. Dalam Injil Markus, Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia diselamatkan. Barang siapa percaya dan baptis, ia diselamatkan. Iman dan perbuatan itu hakikat yang bisa kita buktikan untuk membuktikan keselamatan itu. Ketika berbicara sudah pasti iya. Walaupun di dunia dia perbuatannya membuat dosa, membuat onar, itu tetap dia sudah dijanjikan surga. Selama dia bertobat ya bisa. Kenapa? Karena di dalam kekristenan yang dia kalau misalnya dia meninggal belum bertobat, ada yang disebut dengan surga yang ditunda, itu adalah purgatori, di mana kita dihapuskan dosa-dosanya menunggu di api penyucian, purgatori, dan itu bukan neraka. Purgatori itu bukan neraka. Neraka itu kekal bagi mereka yang menolak rancangan keselamatan dari Allah. Kalau dalam perspektif gereja timur atau gereja ortodoks disebut dengan theosis. Dalam gereja Katolik dengan istilah Latin disebut dengan purgatorium atau purgatori. Itu yang disebut dengan surga ditunda. Whatever it is, kita tetap ke surga dan itu disebut dengan surga ditunda. Ya, you guys are Muslim, you didn't have any things. Jadi bye-bye. See you up there. Ya udah, terima kasih atas pencerahannya ya. Saya hanya bisa menyikapi untuk depannya saya itu sebetulnya mau pilih apa kan. Biar bisa tahu, ternyata ya sama-sama lah hitungannya kan. Kita sebagai umat beragama mungkin punya Tuhan masing-masing dan punya tujuan masing-masing kan gitu. Iya, 1 Korintus 8 ayat 6 Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ya. Bye-bye. Kalau dibilang semua agama sama ya terserah. Semua agama menyediakan jalan, tapi hanya kekristenan yang menyediakan jalan cepat, singkat, dan langsung kita tahu pasti tujuannya kemana. Seperti Paus Fransiskus yang mengakui bahwa memang setiap agama menyediakan jalan dan jalan untuk sampai kepada Tuhan. Tetapi tidak semuanya itu benar-benar sampai kepada tujuan yang seutuhnya dan kebenaran yang sejati. Ada jalan yang seperti Tuhan Yesus, ada di dalam Alkitab kan dikatakan ada jalan yang menurut orang itu benar, kan gitu. Jadi kita tahu bahwa di dunia ini ada banyak jalan-jalan yang dibuat oleh orang-orang yang menyangka dirinya mengenal Tuhan. Makanya perspektif gereja Katolik terhadap orang-orang di luar daripada kebenaran sejati, yaitu gereja yang Tuhan Yesus dirikan, adalah mereka yang dalam kesungguhan mencari bayang-bayang dan kepenuhan Allah yang sejati. Ya, kita doakan supaya mereka dapat bergabung dengan jalan yang Tuhan Yesus sendiri sediakan ketika berbicara dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Maka gereja membuka pintu lebar-lebar bagi mereka yang mau mengikuti dan menyelusuri jalan itu. Ya, tetapi memang sekali lagi gereja tidak menutup mata bahwa memang ada jalan-jalan lain. Tetapi sekali lagi saya juga terus terang mengatakan
jalan-jalan tersebut tidak pasti menuju langsung kepada Tuhan. Bahkan kita tidak tahu apakah jalan tersebut juga mengajarkan kebenaran yang sejati. Gitu, paham? Kita lanjut ya. Shalom teman-teman semuanya. Kak, nama backgroundnya apa kak? Aku nyari di Pinterest kayaknya langsung deh. Joseph kalau berani debat dengan apologet juga, pasti keok. Kemana aja rayap aspal? Oh ngerayap mulu ya di aspal. Saya kasih tahu ya, tinggal dibuka aja di YouTube. Joseph versus standar. Nah, lu tonton tuh video yang paling terbaru. Nah, kemana aja lu? Joseph dicariin Prof Metatron tuh. Kenapa Pak? Ini namanya kok ini banget sih, Gajah MQ. Gini ya, saya nggak tahu kamu laki-laki atau perempuan. Cuman kan yang kamu sebut itu setahu saya laki-laki, dan kamu juga kalau misalkan laki-laki ya, sesama laki-laki kan tahu saya lagi live. Ngapain nyari-nyari? Ada di sini, nggak kemana-mana. Ya, nggak usah mengadu domba, atau bahkan kalau nggak mengadu domba, kalau beneran nyari ya, mau aja dikasih gaji berapa ya? Jadi kacung, jadi jubir. Capek-capek datang ke room Joseph cuman nge-spam dari tadi komentar, dicariin. Kacung. Banyak banget yang jadi kacung. Berapa sih harganya? Gue pengen ini dah, pengen ikutan juga. Lumayan buat tambahan. Berapa sih? Main kan ya buat mahasiswa. Berapa sih jadi kacung, jadi jubir gitu? Kacungnya Nandar, kacungnya si Ucup, kacungnya Arasid, kacungnya saya nggak tahu ya ini beneran kacung atau enggak. Cuman kayaknya ini mehong ya. Sampai orang-orang pada benar-benar ngebelain bahwa mereka harus merendahkan harga diri, menjatuhkan harga diri. Oh, turun. Kita lanjut ya. Ya, kalau misalkan mulut saya sembarangan, ya jangan memberikan komentar yang bikin kita semua berhak untuk juga melakukan penilaian gitu kan. Ini kan ruang publik. Wajar dong publik menilai, termasuk saya bagian dari publik. Apalagi yang dibicarakan itu kan menyangkut pribadi saya, kan aneh. Agama apa? Saya Kristen Katolik. Kevin, kenapa kamu masih bingung? Kamu live jam berapa Kak Vivi? Aku tidak pernah mematok sih, karena pertama aku punya kesibukan, sedang lagi magang ya teman-teman ya, for your information, buat teman-teman yang baru bergabung dan baru kenal aku lewat TikTok. Jadi di TikTok saya tidak pernah menjadwalkan. Jadi misalkan dari Senin sampai Jumat jam 7 malam tuh nggak pernah. Jadi seluang waktu aja. Jadi biasanya aku akan kasih tahu H-1, entah di story TikTok atau di live seperti ini. Nanti misalkan nih udah selesai nih, misalkan live yang ini nih, misal live ini udah selesai, nanti aku kan di akhir aku akan kasih tahu aku live lagi nggak besok, atau kalau enggak ya udah kapan lagi live-nya gitu, nanti aku kasih tahu. Jadi nggak pernah memang ada jadwal tetap gitu. Kita lanjut ya. Kita lanjut aja teman-teman ya. Kita coba untuk upayakan mengefisiensi waktu. Swanggi, kamu ngapain sih? Kalau cuman naik turun aja. Doa Bapak kami, iya, karena Allah itu adalah Bapak. Kenapa kamu cuma ini aja? Komentar di bawah nggak berani. Selamat sore Kak. Shalom, joy only. Waalaikumsalam. Dari Islam atau dari Kristen? Saya Muslim Kak. Oke, akidah atau manhajnya apa? Cuma Muslim, tidak ikut Muhammadiyah dan di. Saya tidak nanya organisasi, saya tanya akidah atau manhaj. Imam Bukhari. Imam Bukhari itu adalah periwayat Imam Bukhari nggak Saya cuma tidak apapun. Iya, mohon maaf, saya cuma orang awam aja. Oke, gini aja. Kamu mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah versinya Abul Hasan Al-Asy'ari atau Ibnu Taimiyah? Tidak keduanya Kak. Oke, kamu mengikuti konsep tauhid 20 sifat Allah atau tauhid rububiyah, al-uluhiyah dan asma wa sifat, yang mana? 20 sifat yang ada Allah wujud, qidam, baqa, muhalafatul. Did you familiar with this kind of? Mohon maaf, belum ada ilmu sampai ke situ saya. Belum ada berani bilang iya. Oke, nggak apa-apa. Ciri-ciri muslim yang baik dan benar kan tidak pernah berdusta, jadi saya percaya saja ya. Sudah, silakan apa yang mau disampaikan atau ditanyakan. Terkait perbedaan Kakak dengan Bapak siapa tadi tentang konsep keilahian Yesus ya. Di sini saya mau bertanya tentang Matius ayat 26. Udah tadi. Matius 26 ayat berapa? Udah tadi sih sebenarnya sama 39 kan? Iya. Iya kan? Iya. Tadi iya. Saya udah sebutin belum teman-teman dengan penjelasan sama si siapa tadi yang pakai ChatGPT.
yang dikatakan Yesus berdoa, yang saya jelasin ketika Yesus mengatakan di Taman Getsemani, jikalau sekiranya mungkin ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Ya udah tadi sama Repar, bosan. Ada kira-kira pertanyaan lain nggak? Udah terjawab. Jadi ketika Yesus itu sujud dan berdoa, dalam kemanusiaannya dia menunjukkan hakikat yang tidak terpisah dengan Sang Bapa, bentuk komunikasi yang tidak terelakkan. Karena kenapa? Sang Bapa pun berdoa kepada Tuhan Yesus. Di mana? Di Ibrani 1 ayat 8 sampai dengan 13. Bapa juga berdoa itu kepada yang saya, mohon maaf, itu yang saya bingung, kok pakai berdoa, kenapa? Bukankah dia Tuhan? Ya, kan tadi saya sudah jawab, dengar nggak? Bapa pun berdoa kepada Yesus. Berdoa bukan berarti kayak ketakutan gitu enggak ya? Kenapa? Ya, mau makanya disalib, dia ketakutan minta doa. Bukan karena ketakutan untuk disalib. Tadi saya sudah jelasin. Yesus bukan mengalami ketakutan karena dia disalib. Yesus mengalami apa yang dialami oleh Adam ketika di Taman Eden bersama istrinya Hawa yang bersembunyi ketika Allah berfirman, "Di manakah engkau Adam?" Karena Adam dan Hawa tahu apa yang telah diperbuatnya. Maka Yesus mengetahui bahwa ketika berbicara mengenai cawan itu adalah cawan murka Allah yang sedari mula ketidaktaatan dan kejatuhan Adam dan Hawa membuat upah dosa yang adalah maut itu mengalir kepada setiap manusia. Maka Yesus menyerap semua cawan murka itu dan memberikan dirinya sebagai tanggungan. Makanya di dalam Galatia 3:13 dikatakan oleh Rasul Paulus, Yesus telah menanggung kutuk yang harusnya kita derita dan kita pikul sendiri. Tetapi Yesus telah menjadi jalan dengan menjadikan dirinya sebagai kutuk itu, dengan menebus semua kutuk yang ada di dalam diri setiap manusia oleh karena upah dosa yang adalah maut itu di kayu salib. Itu sebab Yesus mengatakan demikian di dalam Matius 26 ayat 39. Jangan seperti yang kau kehendaki, melainkan kehendakmu. Paham? Kehendakmunya siapa itu, Kak? Yang dimaksud di mu? Kehendak Sang Bapa. Bukannya sama, Kak? Anak sama Bapa itu sama? Apakah beda? Ya, Allah sama Bapa apa maksudnya, gimana? Jadi gimana nih maksudnya? Itu tadi Kakak bilang kehendakmu. Munya siapa? Merujuk kepada siapa? Munya kepada Bapa, karena kan berbicaranya dari situ ya Bapa. Seperti yang engkau kehendaki. Kata ganti itu kan merujuk kepada kalimat, sesuai dengan kalimat. Coba baca baik-baik kalau kamu mengutip Matius 26 ayat 39, bisa nggak kamu bacakan coba supaya kita tahu bagaimana kamu cara membacanya. Cuma translate di Indonesia ya Kak Yani. Bapak, jika engkau mau, hapuskanlah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah seperti engkau kehendaki, melainkan seperti engkau kehendaki. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki. Melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah itu sudah ada bunyi topik. Berarti apa yang saya jelaskan itu jelas dan jujur, sesuai dengan realita. Baik. Cuma saya bingung aja itu munya itu siapa? Kayak saya itu kepada Bapa, bicara kan kepada siapa? Melainkan seperti yang engkau kehendaki, kehendak Sang Bapa. Gitu. Berarti itu kayak momen penyaliban itu kayak penebusan dosa yang paling krusial ya di agama Kakak itu. Di agama, bukan hanya agama kita, demi keselamatan kita semua. Bukan hanya berbicara terbatas. Penyaliban itu untuk kita semua. Baca 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 2 coba. Di situ dikatakan Kristus menebus bukan hanya dosa kita tetapi dosa seluruh dunia. Dosa kita di situ merujuk kepada persekutuan para rasul, yaitu kami orang Kristen yang percaya, tetapi juga merujuk kepada seluruh dunia. Demi keselamatan kita manusia, ia pun disalibkan dan wafat sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Jadi Kristus itu disalibkan untuk seluruh umat manusia, gitu. Itu saya juga pernah lihat Donditan itu di YouTube. Nah, berarti kayak tentara Romawi berjasa besar loh ya? Salah. Kata siapa berjasa besar? Kamu pikir dengan ada tentara Romawi Yesus disalibkan gitu? Kalau nggak ada tentara Romawi Yesus nggak disalibkan gitu? Kata siapa? Segala sesuatu yang sudah dibuatkan oleh kitab suci pasti akan terjadi atau ada atau tidak adanya. Gitu. Yang terlalu semuanya... cetek kalau bagi saya. Kalau misalkan kamu jadikan Donditan sebagai orang yang cerdas, menurut saya terlalu cetek. Kenapa? Karena bukan berkat tentara Romawi. Sedari mula manusia butuh keselamatan dari Tuhan Yesus. Itu karena kejatuhan Adam dan Hawa. Siapa yang menyebabkan itu? Ular beludak. Siapa ular beludak itu? Iblis. Harusnya kalau ngomong ya iblis yang berjasa. Tapi kan pemikiran kita bukan berbicara mengenai berjasa atau tidak.
Segala sesuatu yang sudah terjadi itu berbicara mengenai nubuatan. Dan itu bukan berbicara berjasa atau tidak berjasa. Karena sekali lagi pun di dalam Matius 26 ayat 52, ketika berbicara mengenai penyaliban, Yesus sudah mengatakan dan menjawab persoalan Donditan dan termasuk Anda yang mengutip pertanyaan itu berjasa atau tidak. Matius 26 ayat 53, Tuhan Yesus mengatakan, lantas bagaimana yang tertulis dalam kitab suci bahwa hal tersebut harus terjadi. Itu berbicara mengenai penggenapan atas nubuatan. Dan itu tidak berbicara mengenai jasa atau tidak berjasa. Kenapa? Kalau berbicara berjasa, bahkan kita tahu di kayu salib Tuhan Yesus mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya apa? Berdosa mereka. Karena dengan kehendak bebas mereka menyalibkan Kristus. Padahal kita tahu pada saat diadili di hadapan mahkamah, Yesus dikatakan oleh Pontius Pilatus, aku tidak menemukan kesalahan satupun di hadapan orang ini. Pada orang ini, Pontius Pilatus masuk neraka berarti Kak ya? Kenapa? Tentara Romawinya masuk neraka ya berarti? Enggak, ada yang bertobat sih. Kalau Bapak baca Alkitab dan tidak hanya cuma satu ayat, ada yang bertobat. Siapa? Kepala tentara Romawi salah satunya, Longinus. Yang menurut gereja adalah menurut tradisi gereja adalah Longinus. Santo Longinus itu menjadi bertobat ketika melihat peristiwa setelah penyaliban, langit menjadi gelap, gempa bumi terjadi, bait Allah terbelah menjadi dua. Longinus kemudian berlutut dan bersimpuh di bawah kayu salib di mana Yesus digantung di sana dengan mengatakan sungguh orang ini adalah anak Allah. Maka dia pun bertobat dan menjadi penginjil. Itu sebab alasan kenapa orang-orang Roma menjadi percaya, dan itulah menurut tradisi gereja mengetahui mula-mulanya Injil bisa tersebar di kalangan orang-orang Romawi itu karena Longinus yang bertobat. Begitu. Pertanyaan kedua Kak, boleh Kak? Ada waktu Kak? Ada, silakan. Matius 24 ayat 36 Kak. Apa di situ? Pada intinya tentang hari kiamat Kak, yang mengetahui Kak. Tetapi tentang hari itu malaikat-malaikat di surga pun tidak, anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu gitu. Iya. Kok anak nggak tahu, Bapak bisa tahu. Siapa bilang anak? Roh Kudus pun di sini nggak ada. Ya, jadi tahu nggak konteksnya di situ apa? Yesus ingin mengatakan bahwa pengetahuan tentang hari kiamat bukanlah sesuatu hal yang harus diumbar-umbar. Nah, coba kamu baca jangan Matius 26 ayat 34 aja. Yesus tahu. Coba baca Matius 24 ayat 39. Now, open your Bible on your laptop, on your device, on your klik sound. Dari tadi ada bunyi klik kan. Kamu ketik Matius 24 ayat 39 sampai 41. Please read it very loud and clearly to us. Walaupun tidak ada pahala, tapi saya akan apresiasi kamu telah membacakan buat kita supaya saya tahu kamu membuka dalil itu. Matius 24 ayat 29 sampai 31. Silakan. Dibukakan. Itu bukti Yesus tahu. Nah, kan tokek bunyi lagi. Enggak perkataan saya. Ada tokek kan? Iya. Menurut katanya, tahayul sih saya tahu. Ya, buka Matius 24 ayat 29 sampai 31. Dibuka dan dibacakan untuk kita. Susah, kan? Ya, dibacakan. Dan ia akan menyuruh keluar Matius 24 ayat 29 sampai 31. Ayat awal 29 ya? Sampai 31. Yes. Matius 24 ayat 29 sampai 31. Saya minta dibaca dari ayat 29, lalu ayat 30, lalu ayat 31. Seperti itu. Jangan ayat 31-nya saja. Mohon maaf Kak, saya ada keterbatasan, nggak ada Bible. Kalau ada keterbatasan dengan kebenaran yang sudah terang benderang bahwa ternyata Yesus tahu hari kiamat, oke, saya bacakan aja kalau terbatas. Segala sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. How come Jesus didn't know
the day of judgment if, jika dia sendiri menjelaskan bagaimana hari itu terjadi. Please explain to us, Lim. Kira-kira kalau Yesus beneran nggak tahu, how come? Bagaimana itu Yesus bisa ngejelasin gambaran hari akhir itu bagaimana? Kurang. Oh, saya bisa membacakan di dalam kitab Wahyu. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku datang segera. Silakan di muka Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Now, sekarang saya mau, karena Anda Islam, kamu kan awam, kita sama-sama belajar. Saya tidak bertanya pertanyaan sulit. Saya hanya minta kamu jujur. Bukakan surah Al-Baqarah ayat 210. Kita bacakan. Saya bisa buktikan apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Alkitab yang telah dicatatkan oleh para rasul sesuai dengan firman dan perkataan dari Yesus yang adalah firman Allah itu sendiri. Ketika berbicara di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31 yang tadi saya bacakan dan kita semua dengar, dan juga ditambah dengan satu ayat tambahan di dalam kitab Wahyu bab 22 ayat 12 mengenai kedatangannya yang segera dan menuntut balas setiap orang menurut perbuatannya. Kamu boleh komparasikan dengan Qur'anmu. Buka Quran surah Al-Baqarah ayat 210. Di situ dikatakan apa? Hal yang zuruna illa ayyatiyahumullahu nafdan fi dhulalin dan seterusnya. Saya nggak begitu ingat, nanti takut salah, nanti gue dibilang penista lagi. Udah buka aja Al-Baqarah 210. Sudah kan? Poinnya apa di sini kan? Ya, silakan dikatakan apa di situ? Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat. Kamu baca yang versi yang azab ya. Coba baca versi yang beneran, jangan ditambah-tambah dengan kata dalam kurung. Karena kalau dalam kurung azab itu nanti lain, padahal yang di situ datang Allah bukan datang azab. Tidak ada dalam bahasa aslinya di situ azab. Azab itu kan dalam bahasa Arab ya tetap azab. Tapi di sini kalau kau baca dalam bahasa asli, al yang turuna illa ayyatiyahumullahu, bukan ayyatiyahumul adzabullah. Nggak ada adzabullah. Nggak nyambung juga nanti dengan gramatikal bahasa Arab, jadi error. Maka di situ langsung kan ayat. Tergantung konteks juga Kak, ayat sebelumnya Kak. Oh, ayat sebelumnya silakan. Ayat sebelumnya berbicara apa coba? Kita buktikan apakah nyambung atau bukan, tidak. Maksud saya di dalam enggak, jangan lari. Kamu minta ayat sebelumnya. Coba baca ayat 209-nya. Oh, baik. Coba. Nyambung apa enggak? Ya, jadi kita buktikan, inilah namanya ada perikop dan bab. Bukti kalau dalam Alkitab itu perikop itu nyambung. Satu perikop itu ayat 1, 2, 3, 4 karena satu perikop perumpamaan tentang penabur benih nyambung. Nah, coba buktikan di dalam kitabmu. Al-Baqarah 209 bacakan. Fa'in dhalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Kira-kira kalau kamu terjemahkan ke bahasa Indonesia nyambung nggak di ayat yang selanjutnya yang tadi di 210? Nyambung aja Kak. Karena di nyambung. sini Coba bacakan. Saya bacakan ya, kalau kamu nggak jujur saya bacakan terjemahannya. Perhatikan teman-teman. Dari ayat 209 saya akan bacakan sampai ayat 210. Kita coba dengarkan, simak teman-teman, silakan nilai sendiri. Maka jika kamu menyimpang dalam kurung dari jalan Allah setelah bukti-bukti kebenaran yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat selanjutnya, ayat 210. Ya. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu dalam kurung pada hari kiamat, kecuali kedatangan Allah dalam naungan awan bersama malaikat untuk dalam kurung melakukan perhitungan, sedangkan perkara dalam kurung mereka telah diputuskan. Kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Pertanyaan saya sekali lagi, nyambung nggak? Ada Kak. Kalau saya ada Kak. Sekarang kita, kalau kamu bilang nyambung nggak apa-apa, silahkan. Di bagian mana nyambungnya jelaskan tentang apa konteks itu. Silahkan diberikan penjelasan. Saya akan kasih waktu kamu sebanyak-banyaknya untuk menjelaskan. Ini tafsiran saya sendiri ya Kak ya, tidak membawa. Jangan tafsiran sendiri. Astagfirullahaladzim, kamu itu siapa? Loh, kok bisa? Bukan tafsiran sih. Loh, nggak boleh. Loh, nggak boleh. Terus pakai tafsiran siapa Kak? Bukan saya yang nggak bolehin lo ya.
Bukan saya. Oh baik. Di dalam surah Al-Hijr, dalil kamu nih, kamu bantah lagi loh Al-Quran. Di dalam surah Al-Hijr ayat pertama dikatakan apa? Mohon maaf, saya bantah gimana Kak? Tilka ayatul kitabi wal Qur'anum mubin. Artinya apa? Qur'ani mubin. Tuh kan tokek lagi bersuara. Tokek lagi bersuara. Perkataan. Alif Lam Ra. Dari mana? Ayat-ayat kitab, ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Al-Quran itu penjelasan, nggak usah kamu jelasin lagi. Jadi ketika dikatakan di dalam Al-Quran hal yang demikian dari tadi kita dengarkan bacaannya dan terjemahannya, nggak perlu kamu tafsir lagi seolah-olah Al-Quran kurang jelas. Itu nanti malah kamu berusaha untuk... Ini kan saya menyambut pertanyaan kakak, menurut saya gimana? Bukan, saya nanyanya bukan menurut kamu gimana. Saya nanyanya ketika dikatakan itu, kamu kan ketika kita bahas mengenai hari akhir, nih jangan sampai lupa dengan topik utama. Topik utama kita kan membahas tentang hari akhir. Baik, kamu Matius tadi kan Kak? Kamu berpikir seolah-olah Yesus tidak tahu. Saya sudah jawab bahwa Yesus itu bukan tidak tahu, tetapi Yesus tidak membiarkan murid-muridnya dan kita untuk mengetahui sampai kita harus seolah-olah di posisi para murid itu nanya-nanya ke Yesus kapan harinya memang. Hari apa, tanggal berapa, begitu. Untuk membuktikan saya bawa dalil Matius 24, 2 bab sebelum Matius 26, di mana Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang hari akhir. Makanya saya tadi bilang, Muslim, ya teman-teman oknum-oknum yang berpolemik dari teman-teman Islam, oknum-oknumnya saya tanya, how come Yesus yang katanya, if Jesus didn't know hari akhir atau kalian sebut kiamat, gimana dia bisa menggambarkan tentang hari itu di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 31? Gimana? Bukankah Nabi Muhammad juga bisa menggambarkan Kak? Oke, sekarang kalau misal kamu membuka kesempatan bagi saya. Di dalam Islam hari kiamat itu kapan? Ciri-cirinya ada di situ. Enggak ciri-cirinya, saya dikasih tahu loh hari kiamat, siapa yang kasih tahu? Nggak ada yang tahu Kak. Kata siapa nggak kasih tahu? Coba baca hadis. Hari apa? Good. Dari tadi saya nggak mau bahas itu sebenarnya karena malas kalau kasih ilmu ke saya Kak. Gue jangan kasih ilmu ke saya ketika kamu mengatakan Nabi Muhammad memberikan ciri-cirinya. Coba difokuskan dulu yang itu, diselesaikan baru kita akan membahas. Oh baik. Kan saya tidak ngeklaim Nabi Muhammad tahu kapan kan. Hanya ciri-cirinya ya. Iya. Coba buka ciri-cirinya seperti apa? Coba buka. Coba kasih tahu ciri-cirinya hari seperti apa? Pakai yang soke kayak Kak? Terserah lu. Kalau misalkan kamu mau menjatuhkan harga diri agamamu, termasuk nabimu, termasuk Tuhanmu, ya kamu pakai yang nggak sohi lah. Terserah kamu sih. Kalau misalkan kamu nggak pakai sohi karena kamu di sini. Karena di sini bukan orang yang tidak mengetahui tentang derajat hadis, tentang periwayat matan dan seterusnya. Sudah pasti saya akan kupas itu. Perawinya siapa, matan hadisnya seperti bagaimana, derajatnya apa, gitu. Walaupun itu misalkan ada di dalam kitab Bukhari, nggak menjamin loh. Coba tanya sama ulama atau tanya sama ustadz. Apakah hadis-hadis yang telah termaktub dalam kitab Bukhari semuanya sahih, semuanya jelas? Enggak. Gitu ya, silakan. Kan omongan gue berarti Pak Aras itu saya nggak ada kewenangan Kak, mohon maaf Kak, nggak ada kewenangan saya di bukan nggak ada kewenangan, bukan kamu kan pakai laptop dari tadi, kamu kan pakai laptop dari tadi ya, kamu pakai laptop maksudnya nggak pakai Kak, serius cuma HP aja. HP tadi bunyi ketik-ketik lo jelas lo. Ya mungkin salah dengar, kalau ini pakai HP doang Pak. Pakai HP ya udah manfaatkan, mau laptop mau HP silahkan manfaatkan, mau ada internet kan HP-nya, bukan HP Asia Hidayah kok. Iya coba manfaatkan dengan baik tuh. Coba jangan sampai saya suruh bukakan hadis riwayat Muslim nomor 854. Boleh Kak? Ya coba dibuka. Ya boleh Kak, yang langsung dibuka, maksudnya kan saya ngomong mengajak supaya kamu membuka. Hadis Muslim nomor 54 Kak ya? 854. Baik, poinnya apa Kak? Apakah saya bacakan dulu? Katakan apa? Sebaik-baik
hari di mana matahari terbit adalah hari Jumat. Pada hari Jumat Adam diciptakan, pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari Jumat itu juga dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jumat. Jadi hari kiamat terjadi hari apa? Poinnya Hari kiamat terjadi hari Jumat. apa poinnya itu? Hari Jumat. Sekarang hadis itu apa? Poinnya mana, Kak? Ini kan Poinnya bukan kapan, adalah Kak. kalau kamu memperhatikan bagaimana kamu menyatakan bahwa Muhammad nabimu itu hanya menjelaskan ciri-cirinya saja, harinya tidak tahu. Iya. Kita salah. Di dalam hadis itu diriwayatkan bahwa nabimu mengatakan dan hari kiamat apa? Mohon maaf, Kak, jangan Tidak dipelintir, Kak. Nabi Muhammad itu tidak tahu pastinya kapan. Cuma ciri-cirinya kayak matahari terbit dari barat. Itu bukanlah ciri-ciri. Itu hari itu jelas loh. Kalau misalkan mau ciri-ciri lagi, denial. Denial is the river on Egypt. Kamu itu kebanyakan Tadi denial. pertanyaan gimana, Pak? Coba Udah diulang, jelas, Kak. kamu katakan itu kan sabda Nabi. Hadis itu apa sih, bro? Iya, betul. Nabimu itu Betul. bersabda apa tadi di kalimat terakhir? Hari Jumat. Apakah itu Hari sudah kiamat menentukan tidaklah terjadi kapannya, Kak? hari Jumat. Nah sekarang pertanyaan saya kurang jelas Iya. apa itu harinya sudah tahu. Hari Jumatnya kapan, Kak? Kemarin juga ada di hari Oh Jumat. yakin. Pernah nggak ngedenger bagaimana ulamamu dan ustadzmu menjelaskan bahwa hari kiamat itu di hari Jumat, Jumatnya kapan itu tidak lebih dari hitungan sebelum tahun 1500 Hijriah. Pernah dengar itu nggak? Siapa yang hitung, Kak, itu? Mohon maaf, Kak. Kasih namanya, Kak. Kasih namanya. Siapa yang itu? Pernah mendengar pernah mendengar nama Imam Suyuti nggak? Imam As-Suyuti nggak? Pernah dengar nggak? Imam Asy'uti. Saya belum, Kak. Oh belum. Ya belajar lagi berarti. Coba cari di HP-mu yang ada Google-nya itu siapa itu Imam Asy'uti. Itu nggak perlu dicari juga sih, Pak. Kalau Nggak perlu saya dicari karena kamu itu denial. Lebih memilih untuk berada di seperti katak dalam tempurung. Nggak mau benar-benar Bukan membuktikan denial. apa yang kamu katakan itu sebenarnya berkontradiksi dengan kenyataan bahwa di imanmu itu kiamat itu iya, itu siapa? diprediksi karena berkat hadis yang tadi mulanya. Dan kiamat tidaklah terjadi hari Jumat. Saya tidak mau berkontradiksi, ya. Saya terlepas dari itu. Saya terlepas nih, record nih. Saya terlepas. Iya, berarti kan Jumat kemarin juga diprediksi, kan? Dengerin. Shh, dengerin. Kamu kan nggak nangkep, otakmu itu nggak nangkep. Dengerin. Saya mau kamu itu berkeyakinan kiamat hari Senin, Selasa nggak ada urusan. Bodoh amat, ya. Jadi jangan dipikir, oh Joseph mempermasalahkan. Nggak mempermasalahkan. Kalau teman-teman mendengarkan dari tadi, Joey ini seolah-olah berkontradiksi justru dengan apa yang diimannya. Makanya saya ini bingung dengan orang-orang seperti Joey yang katanya awam tapi udah dikasih tahu nggak mau nurut. Dalam artian begini, saya tidak memaksa apa yang saya beritahukan itu sepenuhnya benar. Makanya dari tadi teman-teman perhatikan, saya dari tadi nyuruh kan, coba buka. Itu bukan karena saya hanya nyuruh nggak jelas. Supaya dia bisa membuktikan sendiri gitu loh. Benar nggak sih yang dibilangin Joseph? Benar nggak sih yang diomongin Joseph? Jadi kalaupun memang kamu awam, saya nggak tahu, ya mbok buktikan. Jangan seperti katak dalam tempurung, nggak mau belajar dan nggak mau mendengar, paham? Saya nggak ada masalah dengan dalil iman kamu. Hanya saja ketika dalilnya sudah diketahui dan dibacakan dan kita tahu seperti apa isinya, bu ya kamu menyimak dan paham. Sekali lagi saya sering bilang sama teman-teman Islam, saya tidak pernah sama sekali menutup kemungkinan teman-teman untuk menjelaskan karena ini hak teman-teman. Seperti bagaimana teman-teman mempersilahkan saya untuk menjelaskan iman saya. Tapi perhatikan kita semua di sini butuh apa? Dalil. Butuh apa? Data. Beriman tanpa dalil, kata ulama kalian, Syekh Shalih bin Utsaimin, istadilla qabla an ta'taqid, jikalau kamu meyakini sesuatu tanpa ada dalil, kamu sesat. Sama seperti kurang lebih bagaimana keyakinan kami. Di dalam Ibrani 11, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman yang dimaksud adalah iman yang mempunyai gagasan atau fondasi yang jelas, disertai dengan dalil, disertai dengan tradisi, disertai dengan pengajaran. Begitu. Bukan iman kosong, bukan imani saja, bukan iman buta. Paham gak Joy dari tadi? Jadi diskusinya ini bisa biar jelas. Saya tadi kan misalkan ketika kamu mengklaim, oh
kamu kan sudah mulai berpolemik nih. Saya tadi teman-teman dengerin kan, saya kasih tahu bahwa Yesus itu dituduh nggak tahu hari kiamat, padahal di dalam Alkitab Yesus ngasih tahu gambaran tentang hari kiamat, dan itu lagi ngomongin tentang pribadinya loh, bukan tentang orang lain. Ya, paham nggak? Yesus lagi ngomong di dalam Matius 24 ayat 29 itu tentang dirinya yang akan datang, bukan tentang siapapun, itu dirinya yang akan datang, Pak. Anak manusia yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Anak manusia siapa yang kita kenal dalam Alkitab? Yesus. Kenapa Yesus menyebutkan demikian? Kenapa bukan aku? Yesus sedang mengutip dan menggenapi penglihatan Daniel. Ayo yang Kristen juga belajar dan kita sama-sama memperkuat dan mempertajam apa yang dikatakan dalam Alkitab. Dalam Daniel 7, itu penglihatan Nabi Daniel tentang anak manusia di atas awan di langit, dan Yesus mengutip itu ketika di hari penghakiman. Makanya itu konsistensi sampai di kitab Wahyu. Bahkan Yesus langsung kan, memang di Matius 24 dia nggak bilang aku datang. Baru di dalam kitab Wahyu, makanya gua tadi kutip kitab Wahyu bab 22 ayat 12, baru saya kutip, saya tambahkan. Di situ apa? Aku datang segera. Untuk apa? Untuk memberikan upahku. Kan katanya gitu kan? Jadi konsistensinya di situ. Maksud saya gini, kalau kamu nangkep diskusi ini itu sebenarnya klimaksnya nyampe di poin di mana ternyata di hari akhir both of us, antara saya dan keyakinan kamu, percaya bahwa Allah yang datang. Hanya Allah yang datang. Yesus adalah Allah itu sendiri. Gitu loh. Jadi biar gak melebar kemana-mana. Nah, melebar kemana-mananya mulai ketika kamu berusaha untuk berpolemik. Teman-teman perhatikan, dia udah mulai berpolemik. Dengan apa? Membawa-bawa, Nabi Muhammad juga ngejelasin kok ciri-cirinya. Oke, kita uji kan gitu. Gak apa-apa, kamu mau mengklaim apapun. Saya sudah bilang berkali-kali di sini, gak ada yang salah dengan klaim. Kamu mau mengklaim dirimu paling ganteng, terserah. Buktinya mana? Simpelnya gitu. Kalau kamu mengklaim seperti narasi kamu tadi, Nabi Muhammad hanya memberikan ciri-ciri saja. Harinya nggak dikasih tahu, gini-gini. Loh, kata siapa? Kata saya yakin kan gitu kan. Nah baru kan, saya kasih dalilnya nih. Hadis riwayat Muslim nomor berapa? 855. Nih buka kan gitu. Baca di situ. Nah kamu baca, bukti kan? Dikasih tahu hari kiamat terjadi hari Jumat kan gitu. Nah, terus kamu masih denial juga ya, 854, sorry bukan 855, hadis riwayat Muslim nomor 854. Nah, terus kamu masih denial juga. Oh, itu kan nggak tahu hari Jumatnya. Kata siapa? Saya ulangi lagi kan. Nah, jadi paham nih skenarionya. Jadi harus paham nih senjata Joseph. Harus udah paham. Tips and trick kalau lagi mau nekat mau debat sama gue, ya, bukannya gue sombong nih. Cuman makanya gue udah sering bilang sama teman-teman yang oknum-oknum berpolemik yang Muslim. Jangan nekat. Ini mantan Islam nih. Kalau gua udah kasih kode yakin, itu udah pasti lu punya narasi, gua punya bantahan. Ya. Nah, makanya saya tanya lagi ketika ditambah dia mengatakan bahwa itu masih belum jelas, itu hanya harinya saja, baru saya tambahkan lagi kan, coba kamu kenal nggak dengan Imam As-Suyuti, ulamamu sendiri, berkat karena adanya hadis ini. Hadis riwayat Muslim nomor 854. Ya, Imam As-Suyuti itu kemudian memprediksi kiamat tidak akan terjadi sebelum abad 15 Hijriah. Kapan? Berapa tahun lagi? Dikit lagi. Kenapa? Loh, saya tanya sama teman-teman Islam, sekarang berapa tahun Hijriah? Ayo. Ribet lagi lo, nggak tahu berapa Hijriah. Kurang ajar, parah lu punya iman. Nggak benar-benar mengimani. Berapa Hijriah sekarang teman-teman Islam? Tahu nggak? Tahu nggak, Joy? Hah? Tahu nggak? Nyari dulu di Google, silakan. Buka, tinggal buka, Bang Joy, jangan ribet-ribet. Gimana mau jawab? Mic-nya di off-in gini? Di off-in itu tinggal dibuka, nggak usah cengeng. Nggak selamanya di off-in. Gitu. Saya bukan malaikat yang membuat kamu tercekik kemudian jadi bisu. Kan tinggal dibuka mic-nya. Berapa Hijriah sekarang? Jangan ke situ dulu, Kak. Tentang Jumat tadi, Kak. Kalau nggak, udah diem. Kamu nggak bisa jawab kan? Ini membuktikan benar-benar udah. Jangan lari, Kak. Yang Jumatnya tadi lo, Kak. 46 Hijriah sekarang itu. Aduh. Hari Jumat apa bisa disebut kapan itu, Kak? Hari Jumat bisa disebut kapan, dengar nggak tadi makanya? Saya off-kan mic Anda, bukan pendengaran Anda yang saya off-kan.
Makanya saya harap ketika sudah di-off-kan mic-nya, telinga lebih besar kemampuan untuk menyerap suara yang saya sudah keluar-keluar dari tadi. Saya sudah kasih tahu. Imam Asyuti, salah satu ulama besar loh itu Imam Asyuti, kamu nggak bisa nggak mengajar. Itu berdasarkan hadis ini, beliau memprediksi kiamat tidak akan terjadi sebelum abad 15 Hijriah. Nah, makanya tadi saya tanya kan, saya mention, sekarang udah berapa Hijriah? Kamu nggak bisa jawab, saya yang jawab. 1446 Hijriah, 1446 Hijriah. Coba berapa tahun lagi teman-teman dikurangin 1500? Min berapa? Sudah Kak. Ada kesempatan saya bicara 14 Hijriah. Ya silakan berbicara pakai data. Baik. Kan saya dari awal saya agamanya Islam, nggak ada aliran tertentu ya Kak ya. Yang saya percaya cuma apa kata Nabi Muhammad. Yang sudah jelas Nabi Muhammad tidak tahu. Kata siapa kamu hanya percaya kepada Nabi Muhammad? Nah, saya cut off lagi. Begini loh, sistem di room saya, kamu ngomong sesuatu yang salah, saya tidak akan membiarkan narasimu berlanjut. Sorry to say, ya, saya berhak, apalagi saya host, ya. Kalau saya bukan host, saya akan interupsi. Karena saya host, saya berhak untuk cut off. Ngerti nggak teman-teman yang di bawah lagi dengerin? Kalau mempermasalahkan sistem saya, silakan mempermasalahkan, saya host di sini. Saya berhak untuk cut off kapanpun. Kalau ada orang yang berbicara narasinya ngawur, perhatikan ya. Jadi kalau saya bukan host, kalaupun saya hanya tamu, saya akan spam interupsi karena kamu yang ngomong itu salah. Dengerin, jangan maksa untuk ngomong. Kamu bilang kamu hanya ikut Nabi Muhammad, kamu imanmu sudah mati. Ketika nabimu itu wafat, harusnya kamu sudah tidak perlu lagi mengikut siapapun. Semuanya ini sekarang ini Islam itu ada karena ulama kalian. Kenapa? Hadis ada lo bilang. Kamu parah nih. Kamu kalau ketemu Islam, kamu ketemu Ustadz, kamu ditegur kamu. Kenapa? Ada suatu hadis yang mengatakan barang siapa berguru tanpa ilmu, sesungguhnya gurunya adalah syaitan. Bahkan kalau kamu meragukan kapasitas ulamamu, kamu menyelisihi hadis di mana nabimu bersabda, al ulama warasatul anbiya, ulama waris para nabi. Kalau kamu mengatakan saya hanya percaya Nabi Muhammad, hancur, padahal 4 sumber hukum Islam, keduanya itu adalah hak dari ulamamu. Apa itu? Ijma dan qiyas. Memangnya ijma dan qiyas berarti salah saya ngikutin Nabi Muhammad Kak? Bukan salah, kurang tepat kalau kamu ngomong hanya mengikuti Nabi Muhammad, tidak percaya dengan Nabi. Kan kamu yang ngomong, gak usah bohong, gak usah playing victim. Iya betul, saya ngomong gitu. Saya cuma mengikuti Nabi Muhammad. Ya hanya mengikuti Nabi Muhammad, tidak ada ulama kan? Kamu bilang kan tidak mengikuti siapa-siapa selain Nabi kan? Kamu yang ulama itu penerus Nabi Kakak. Enggak usah tiba-tiba pendapatmu berbeda. Apa kamu adalah penganut? Tetap sama, saya ngikutin Nabi Muhammad. Ulama meneruskan apa yang dikatakan Nabi Muhammad. Apakah salah pernyataan saya? Enggak ada, tapi kamu baru mengatakan sekarang. Dari tadi di awal kemana aja? Gila sekarang gua berdiri pakai dalil baru. Dari tadi kemana aja di awal-awal ditanya, kamu manhajnya apa? Saya tidak mengikuti siapa-siapa. Saya tidak percaya. Saya bisa diputer loh di YouTube. Didengerin loh dari tadi. Jangan bohong. Dari awal kemana aja, maksud saya gitu. Dari awal kemana aja nih, baru sekarang nih, baru diklarifikasi, baru diralat, baru ditambah-tambahin. Enggak kok, saya bilang memang ulama adalah penerus Nabi. Dari tadi kemana aja, hello? Saya ralat yang apanya Kak? Saya ralat apanya? Di awal ketika saya tanya, kamu mengikuti akidah manhaj mana? Kamu jawab apa? Coba jujur. Saya tidak tahu. Nah, udah bukan bohong dari tadi. Puyeng. Saya tidak. Ya. Di awal kan, dari awal saya udah nanya berkali-kali. Aduh, liar Gusti Nu Agung. Di awal saya udah jelas nanya loh. Ya enggak teman-teman? Akidah atau manhajnya apa? Oh, saya tidak mengikuti NU Muhammadiyah. Saya langsung bilang, enggak, saya enggak nanya organisasi. Saya nanya akidah dan manhaj. Dia bilang, oh, saya Islam yang awam. Saya enggak ngerti. Enggak nyampe begituan katanya ya. Bisa nggak sih sehari aja ya teman-teman, oknum-oknum loh ya, saya tadi bilang oknum-oknum Islam yang modelannya seperti itu, bisa nggak sehari aja bertobat? Yuk, bisa yuk, diskusinya kondisif, tertib, jujur ya.
Oke, bisa nggak jujur kira-kira? Susah nggak? Sesulit itu kah? Apakah itu adalah suatu hal yang sulit untuk kalian? Gitu. Oh ya, sebenarnya gue juga belum doa sih. Itu dia, makanya mungkin ini efek-efek ininya. Aduh. Oke, kita berdoa dulu teman-teman. Aduh, untuk diingetin dari tadi. Ya lupa. Kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Mari kita satukan hati, pikiran kita berdoa dalam doa. Bismillah, wal ibn, warahil qudus, alilahi wahid. Amin. Abana alladhi fis samawat liyataqaddas ismuk liya'ti malakutuk litakun masyi'atuk kama fis sama'i kadzalika lal ard atina khubsana kafafa yaumina waghfir lana khatayana kama nahnu naghfir laman akhta'a ilaina wa la tudilna fit tajrib lakin najina min asyirir li'anna laka al-mulka al-quwata al-majdi al-abadi dahirin amin. Assalamu alayki ya Maryam ya mumta'aliyatan ni'amah Rabbu ma'aki mubarakatan anti fin nisa'i wa mubarakatun samrat batniki sayyidina Yesu al-Masiyah ya qaddisa Maryam ya walidatullah salli li ajlina nahnu khata'ala al-an wa fi sa'ati mautina amin. Al-majdu lil ab wal ibn wa ruhil qudus al-an wa kulla awanin wa ila dahir dahirin amin. Bismil ab wal ibn wa ruhil qudus al-ilahi wahid amin. Kita lanjut ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah mengingatkan untuk berdoa. Ternyata memang saya belum berdoa dari tadi ya. Kita lanjut ya. Kenapa tadi yang bilang? Ini kenapa bendera Arab ini lama sekali naiknya? Sinyal ya, Bilal. Ini kamu pakai dalil siapa ini? Tidak ada yang memerangi Saudi Arabia kecuali salah satu dari 4 kelompok kaum liberalis yang membenci Islam, Rafidah, Syiah yang membenci As-Sunnah, Khawarij, teroris yang mengkafirkan Saudi Arabia, orang bodoh terhadap ilmu syar'i. Ini siapa ini? Teman-teman Shalom yang baru bergabung, thank you Kak Ni, thank you Kak Hani, Bani, thank you teman-teman semuanya. Aku boleh minta bantuan nggak supaya algoritma TikToknya semakin meluas? Mungkin teman-teman boleh berkenan untuk memberikan gift dalam bentuk yang aku pin itu 1 koin aja sih sebenarnya. Jadi itu membantu banget untuk supaya algoritma TikToknya semakin banyak dan semakin banyak yang mendengarkan. Nggak peduli siapapun apapun agama mereka. Gitu. Terima kasih teman-teman semuanya sudah memberikan gift oren, love orennya. Terima kasih. Tuhan memberkati selalu. God bless us. Terima kasih. Malah dikasih guguk. Thank you. Oke, kita lanjut ya. Saya nggak tahu kalau misalkan berbicara mengenai, iya udah gift, thank you. Love orennya, terima kasih love orennya, terima kasih. Iya, korgi lucu. Shalom teman-teman semuanya. Jadi maksud saya kalau memang benar-benar hanya mengerti bukan mengerti, hanya awam, apa sih tadi dia bilangnya awam ya guys? Ya, maksudnya saya awam gitu kan. Ya udah gitu, maksudnya jangan sok-sokan comparing kayak tadi gitu kan. Makanya saya tepuk tangan ketika dia itu sudah mulai membahas hadis Nabi. Ya terus lu awamnya dari mana gitu kalau udah mengerti gitu, paham gak sih? Tapi ya udahlah. Ini agama apa? Saya Kristen Katolik Ahmad Kong. Saya murtadin awam. Apa gue ganti nama akun gue jadi murtadin awam gitu? Gimana teman-teman? Saya ganti ya akun saya jadi murtadin awam gitu. Jadi jangan seolah-olah saya bukan awam gitu. Terus kamu ini harus awam enggak? Ya. Tom Ocil 000. Sore Bang Yosep. Ya, selamat sore. Shalom. Halo Mbak. Shalom. Saya Kristen Mbak. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, silakan. Bentar lagi ngerayain Natal ya. Jadi di Injil tuh saya merhatiin ada kisah kelahiran Yesus tuh di Matius dan Lukas. Dimana saya lihat kok Matius sama Lukas ini beda cerita ya. Kalau Matius kan Yesus tuh dibawa ke
Mesir gitu ya kan ceritanya. Tapi kalau Lukas kan Yesus sudah pada saat umur 8 hari disunat ke Yerusalem. Itu sebenarnya kisahnya berbeda ya. Menurut pandangan Bang Joseph gimana tuh? Oke. Kisahnya berbeda bukan berarti berbeda dalam tanda kutip artinya tidak sama. Ya. Bukannya tidak sama. Ngerti nggak? Gini, berbicara mengenai kelahiran Yesus Kristus itu sama-sama jelas sekali persamaannya, yaitu jelas terjadi sebelum kematian Kaisar Herodes, artinya di bawah kekaisaran Herodes, gitu, ya. Lalu kemudian itu sama loh, teman-teman boleh buktikan di dalam Matius 2 ayat 1 sampai dengan 17 itu penguasa Yudea pada saat itu Herodes yang agung kan gitu. Kemudian dalam Injil Lukas jelas itu bahwa Herodes itu pada saat itu menjadi raja wilayah Galilea, jelas. Jadi sama di situ. Perbedaannya hanya tidak sama-sama menuliskan peristiwa yang sama. Kenapa? Karena Matius dan Lukas yang nulis beda orang. Iya. Memangnya yang menulis Matius dan Lukas sama enggak? Beda. Oke? Paham nggak di sini? Kalau berbicara mengenai hari ke-8 Yesus dipersembahkan ke bait Allah, ya itu sama-samanya, itu kan hari ke-8 berarti setelah kelahiran. Gitu. Jadi ketika Matius tidak mencatat misalkan pada saat Bunda Maria mengunjungi sanak saudaranya Elizabeth misalkan, ya. Bukan berarti kemudian, jadi gini, pemahamannya kita tuh jangan gini. Alkitab bukan buku autobiografi yang dari penulisnya baik itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes harus mencatat hal deskriptif sama. Itu namanya bukan kesaksian. Itu namanya nyontek, plagiarism, copy paste. Jadi Matius dan Lukas memberikan sudut pandang yang berbeda tetapi tujuan yang sama, bahwa kelahiran Sang Juru Selamat yang dikandung dari perawan suci dari Roh Kudus. Kedua, saling melengkapi, paham nggak kira-kira? Paham nggak kira-kira? Misal Matius 2 misalkan mencatat tentang adanya kisah orang Majus yang teman-teman perhatikan tidak tercatat di dalam Injil Lukas, benar nggak? Memang di dalam Injil Lukas ada cerita tentang orang Majus selengkap di dalam Matius. Kita tahu ada 3 orang Majus yang mereka datang jauh dari timur, yang mengatakan mereka mencari Yahudi, mencari raja Yahudi yang baru dilahirkan. Ada? Nggak ada. Saling melengkapi. Gitu loh, paham nggak? 3 orang Majus dari timur itu contoh di dalam Matius 2 ayat 2 sampai dengan seterusnya. Gitu, kita tahu kisah itu. Jadi intinya perbedaan itu bukan berarti kemudian dikatakan menyimpang. Hanya saja Markus dan Lukas memberikan point of view, kalau kita bilang dalam bahasa gaulnya, sudut pandang, di mana Matius menceritakan secara lebih to the point directly, sementara Lukas menceritakan dari mulai pengkabaran kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Bahkan sebelum itu diceritakan tentang dikabarkannya Zakaria bahwa istrinya Elizabeth akan mengandung, yang anaknya itu adalah Yohanes Pembaptis, kan gitu. Paham nggak? Ya. Iya. Gitu ya kok. Jadi intinya tetap sama, kelahiran Kristus itu tetap sama. At the end intinya tetap sama, maksud saya gitu loh, paham nggak? Saling melengkapi gitu loh. Jadi penulisan Injil itu jangan dipahami dari awal sampai akhir sama, enggak. Mereka dari sudut pandang yang berbeda. Lukas contohnya, Lukas itu paling jelas itu dia menceritakan dari sudut pandang bagaimana Bunda Maria mengalami peristiwa kabar sukacita. Paham nggak teman-teman? Matius menggambarkan dari bagaimana kisah. Dari mulainya memang silsilah bab pertamanya itu. Kemudian kisah tentang 3 orang Majus gitu. Itu POV-nya di situ. Perbedaannya hanya saja pada saat kelahiran itu mengindikasikan bahwa poinnya, puncaknya adalah pada hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Kelahiran Juru Selamat yang dikandung dari Roh Kudus di dalam rahim perawan Maria, itu intinya sama gitu. At the end sama, maksud saya, semoga dipahami ya. Iya Pak. Gak apa-apa teman-teman, jangan justifikasi macam-macam ya. Teman-teman jangan mudah menghakimi. Ingat, saya selalu titip pesan sama teman-teman Kristen, jangan mudah menghakimi. Kalaupun Ocil bukan Kristen, biarkan itu menjadi doa bahwa soon to be
jadi Kristen dia, soon to be Kristen dia. Tapi kalaupun dia Kristen, teman-teman penghakimannya itu akan berbalik kepada teman-teman. Itu yang berbahaya. Jadi nggak apa-apa, justru teman-teman di sini bukan menghakimi tapi mendoakan. Kalau memang dia belum mengerti ya wajar. Kalau dia misalkan sudah dijelaskan masih ngotot, baru teman-teman marah pun silakan, tapi jangan sampai menghakimi. Loh, jangan sampai baru apa-apa menghakimi. Itu nggak boleh seperti itu, karena nanti apa? Nanti akan berimbas. Kita tidak mengikuti ajaran yang seperti Tuhan Yesus ajarkan tentang jangan mudah menghakimi ya. Kita tidak boleh seperti itu. Kan sudah banyak kasus di luar sana saudara-saudara seiman itu yang kemudian kita jangan gini lah, maksudnya banyak cerita-cerita yang katanya udah jarang ke gereja ya, bahkan hampir nggak pernah ke gereja karena mengalami kepahitan. Nah itu janganlah seperti itu ya teman-teman ya. Kita harus saling bertenggang rasa, dalam artian saling peka perasaan satu sama lain. Kita pun belum tentu memahami semua apa yang Tuhan Yesus ajarkan, butuh penjelasan dari romo, dari pendeta, dari teman-teman apologet. Maka jangan mudah menghakimi ketika ada orang bertanya. Mungkin bagi kita pertanyaannya sepele, ya masa nggak tahu sih hari Natal, masa nggak tahu sih gitu doang. Jangan menyepelekan, standar itu akan dipakai. Siapa tahu teman-teman bertanya, mungkin teman-teman ngerasa itu pertanyaan sulit, tapi teman-teman karena sudah menghakimi, karena kita mengenal perkataan Tuhan Yesus, barang siapa menghakimi, ia akan dihakimi dengan standar yang ia gunakan untuk menghakimi. Siapa tahu di kedepannya teman-teman bertanya, menurut teman-teman itu pertanyaan yang sulit, dan teman-teman merasa banyak nih yang nggak ngerti. Ternyata teman-teman bertemu dengan komunitas yang sudah mengerti, hanya hanya kamu saja yang belum mengerti. Nah, teman-teman akan dipandang sebelah mata, masa gitu aja nggak ngerti. Nah itu jadi efek dominonya nggak kelar-kelar. Jadi jangan seperti itu ya. Saya harap jangan seperti itu. Kalau teman-teman mau ya doakan. Sekali lagi, kita kalau ngomongin berprasangka buruk tidak mendatangkan kebaikan apapun, justru yang ada malah efek negatif. Nah contoh, setiap ada orang yang kalau ditanya imannya apa, kalau saya tanya imannya misalkan Kristen, tapi teman-teman di bawah sudah pada curiga nih, kayaknya nyamar, kayaknya ini. Saya nggak bisa menahan-nahan teman-teman punya justifikasi seperti itu, karena teman-teman yang punya kehendak bebas dan keputusan pribadi. Tapi saya selalu ingatkan, daripada teman-teman punya prasangka buruk, ya, kemudian jatuhnya menghakimi, lebih baik pakai itu untuk berdoa. Ya doakan aja kalau dia bukan Kristen, cuma nyamar-nyamar, misal beneran nih, misal siapa gitu naik terus ngaku-ngaku Kristen ternyata bukan, doain aja, siapa tahu kedepannya dia jadi Kristen. Itu doa dia di kemudian hari, ketika dia ngaku saya Kristen, kan gitu, itu kan sudah doa. Simpelnya gitu aja. Jadi jangan aduh sakit, jangan mudah untuk menghakimi gitu. Berdebat pun sebenarnya tidak baik Bang Joseph, itu menyimpulkan perkara good. Makanya saya selalu bilang, sejak kapan Joseph suka berdebat? Joseph kalau diajak debat apa? Saya selalu bilang, debat itu apa sih? Kayak kemarin sama Ar-Rasyid, saya ketawain kan? Ketika beliau ketika yang bersangkutan bilang debat itu nggak perlu manjang-manjangin waktu. Nah, kebukti kan omongan gua kan? Orang yang nantangin debat sana debat sini, lu debat sama gue, nggak ngerti esensi debat. Makanya saya selalu bilang, saya di sini nggak pernah ngajak orang yang debat. Saya hanya membuka room untuk tanya jawab. Nah, jadi ngoceh kan Joseph. Puyeng kan lu dengerin. Ya, saya selalu bilang, teman-teman jangan salah paham. Sejak kapan Joseph buka ruang untuk berdebat? Ini ada jelas kok, Yesus Allah tanya saya, tanya bukan suruh debat. Saya nggak ngetik kayak gini nih. Ini baru debat. Nih, membantah, bukan cuman bantah ya, bukan cuman bantah, enggak bohong, tapi dengan data. Ini baru debat. Saya cuman bilang apa sesuai dengan tema ini yang tidak pernah berubah dari dulu. Coba tanya sama yang sering nonton dari dulu. Ini nggak pernah berubah ini, tagline ini nih nggak pernah berubah. Omong cuman buat nanya kok, ya nggak teman-teman? Saya tanya sama teman-teman yang sering nonton dari dulu. Ini nggak pernah berubah karena memang saya nggak pernah mau untuk diajak debat, karena saya tahu yang diajak debat juga boro-boro ngerti. Berharap apa saya? Dari dulu ini nggak pernah saya ubah. Memang tujuannya pun selain karena itu ya, tujuan utamanya memang buka ruangan ini hanya untuk menanyakan iman saya. Makanya saya sering bilang susah amat disuruh cuma nanya doang aja. Udah berkali-kali banyak bukti, ya kan? Banyak bukti dari mereka yang sok-sokan debat nekat, nggak bisa jawab, diem.
fitnah-fitnah, Joseph menghujat, menista ya. Bukan maksudnya saya sombong, maksudnya ayolah teman-teman lah, mari kita sama-sama jangan jangan memutarbalikkan fakta. Itu aja pesan saya. Ya, fokus saja dengan apa yang kita lakukan di sini. Saya cuma meluruskan, mentok-mentok meluruskan gitu, meluruskan kesalahpahaman mereka kalau berpolemik. Jadi kalaupun saya bahas iman mereka, saya selalu bilang itu setelah ada kesepakatan. Kayak contoh tadi membahas tentang hadis hari kiamat. Itu kan tadi kan teman-teman tahu kenapa saya tiba-tiba tepuk tangan. Saya bilang kan, nah akhirnya kamu membuka kesempatan bagi saya untuk menguji narasi kamu. Nah gitu. Jadi ada kesempatan, ada peluang yang terbuka bagi Joseph untuk membahas iman mereka karena mereka sendiri yang memberikan peluang itu, paham gak? Gitu. Jadi saya rasa teman-teman gak perlu dijelasin sampai sedetail itu ya. Saya percaya teman-teman di sini adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang bisa melihat dan membaca situasi, orang-orang yang mengerti ranah dialog yang sangat simple. Dialog di ruangan Joseph itu nggak yang ribet-ribet, ya nggak ada sistem moderator, nggak ada sistem, nggak, moderator di bawah cuman ngatur-ngatur yang komen macem-macem, nggak ada urusan dengan yang naik. Saya yang punya ngatur, gitu. Ya, kita lanjut ya. Rasa selanjutnya oke. Udah mandi belum kak? Tahu aja gue belum mandi. Belum. Kalau gue mandi gue tidur karena udah ngantuk. Saya kalau mandi tambah ngantuk. Oke, kita lanjut teman-teman. Jangan nyebut pasien. Saya bukan dokter. Halo, Albi Setia, selamat malam. Selamat malam ya. Ya, selamat malam. Sudah mulai masuk ke malam ya. Apa selamat sore, selamat menjelang malam lah. Silakan. Saya ingin tanya, Seb, semalam saya tanya di kalangan Kristen tentang masalah kematian manusia ini apa namanya, Seb? Kematian manusia? Iya, setelah mati, seperti kau mati, apakah tidak diakui mati maksudnya? Maksudnya gimana? Semalam saya tanya sama orang Kristen tentang kematian manusia. Kematian manusia ini tidak diakui kematian maksudnya. Betul kayak itu? Apa namanya? Kematian manusia tidak diakui. Yang nggak tahu. Kamu nanya apa sih? Apa maksudnya gimana sih? Kamu suatu saat kan mati. Itu tak diakui kematian maksudnya. Betul gitu? Tidak diakui kematian. Wah, dosa adalah maut kok. Maksudnya gimana sih? Iya, kamu nanti kan mati. Suatu saat kan mati kamu, aku dan kamu itu kan mati. Ini di kalangan Kristen tak diakui kematian maksudnya. Betul gak itu? Enggak. Kami tetap mengakui itu kematian. Telah berpulang ke pangkuan bapak, saudara kami, kerabat kami. Kamu nanya sama siapa sih sebenarnya, lagi juga nggak ngerti. Kau nanti kalau bila ajalmu tiba, habis napasmu di muka bumi ini diakui apa namanya? Dinamakan apa namanya? Kematian. Tapi kenapa mereka itu tak mengakui kematian? Kematian ya tetap kematian. Yang dilakukan setelah kematian itu adalah mengubah hidup kita yang ada di dunia ini kemudian menjadi hidup yang kekal. Itu kali maksud kamu? Iya, saya paham itu. Tapi masalah ini, kematian ini tak diakui, dia tak mati katanya. Habis diakui apa? Ya masalahnya kalau nggak ngakuin kematian, Ibrani 9 ayat 27 dikatakan manusia ditetapkan mati hanya sekali saja, langsung dihakimi. Coba buka Ibrani 9 ayat 27. Di situ dikatakan kok manusia ditetapkan mati hanya sekali saja dan langsung dihakimi. Nggak diakuinya di bagian. Itu saya paham tentang penghakiman, itu saya paham. Tapi setelah dihakimi ini kan sesudah kematian, betul? Nah iya. Terus. Dan ini teman-teman Kristen semalam tanya, saya bingung. Maka saya kan Kristen mana, makanya Bapak, teman-teman Kristen mana? Saya juga Kristen, tapi saya nggak merasa Bapak nanya sama saya gitu loh, maksudnya loh. Iya, ini saya ingin penjelasan dari kamu, itu maksud saya. Ya saya udah jelasin tadi, dan saya masih nggak memahami, tidak mengakuinya di bagian mana. Tidak mengakuinya di bagian mana? Iya, setelah manusia ini napasnya sudah habis, terakhir dia tidak diakui kematian. Ini benarkah macam mana? Enggak. Itu sampai bingung saya semalam tanya sama mereka itu. Lah,
Tanyanya sama yang suruh ngejelasin, nanya sama saya juga bingung, Bapak bingung, saya bingung, penonton lebih bingung, sama-sama bingung. Nih, tengok di bawah itu turunkan katanya. Orang bertanya suruh turunin, gimana kau di bawah ini? Ya iya, gimana di bawah nggak minta turunin ya, Bapak nanya sama orang yang nggak tahu apa-apa ya. Kita gini loh, ibaratnya gini, Bapak misalkan pernah nanya sama orang kan gitu kan, nanya sama orang Kristen yang bukan ada di sini, tapi Bapak bawa kasusnya ke sini yang kami nggak tahu apa-apa, jadi kami bingung, wajar dong gitu. Makanya kami nanya maksudnya siapa yang dimaksud, supaya nanti kami cross check, kami reconfirm benar nggak Bapak Aldi sedia pernah berdiskusi dengan kalian, bertanya mengenai ini, dan kemudian kalian mengatakan tidak mengakui kematian, kan gitu. Enak kalau kayak gitu. Enggak begini poinnya sekarang, Teh. Poinnya begini. Kalau memang kamu mengakui kematian itu berarti saya sudah dapat poin loh. Itu maksud saya. Apa? Iya. Iya, berarti saya sudah dapat poin maksud saya. Sekarang ganti pertanyaan. Ya. Ini saya sudah dapat poin. Yesus Allah, tanya saya. Jadi Yesus ini menurut Anda apakah seperti sama dengan gambar di belakang kamu itu? Itu yang dimaksud Yesus. Iya, lukisan Yesus itu despite from the tradition, the holy tradition that the early church fathers have already taught us first century. Jadi apa yang telah diajarkan oleh bapak-bapak gereja selama berabad-abad tentang bagaimana Yesus Kristus itu diwariskan melalui tradisi, seperti contoh bahwa Lukas yang adalah sekaligus penulis Injil tetapi juga sebagai sesuai dengan tradisi suci menjelaskan kepada kita dan dan memberikan pengetahuan kepada kita bahwa dia adalah iconographer atau pelukis Bunda Maria dan Yesus. Lukas itu yang menulis Injil, dia adalah pelukis Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Yes. Karena penggambaran itu juga didasari pada contoh bukti arkeologis dari kain kafan Turin. Kain kafan Turin itu kain kafan yang digunakan di mana pada saat Tuhan Yesus dibaringkan dan dikafani, dan itu tercetak rupa Yesus dari kepala sampai dengan kaki, jadi wajahnya jelas. Itu sudah ada penelitian dan disandingkan dengan ikon-ikon lukisan-lukisan Yesus seperti yang ada di belakang saya, seperti yang ada di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, seperti yang terpajang atau tertempel di mural-mural dinding gereja di abad mula-mula. Itu disandingkan dengan The Shroud of Turin, kain kafan Turin. Ini memiliki kemiripan dan sama persis plek ketiplek. Jadi ya seperti itu. Tidak ada yang aneh karena penggambaran sedari mula sudah dilakukan sebagai bagian dari tradisi suci kekristenan. Gitu. Jadi kain di sebelah kirinya, sebelah kiri kan sebelah kanan. Kain di sebelah kiri itu ada yang merah. Mau kanan mau kiri kau komparasikan sama aja, ngerti gak? Itu lagi berbicara. Jangan kau bayangkan sekarang ini beneran lagi saya bandingkan kain itu. Ngerti gak sih ini orang? Aduh, bingung. Bukan, Sep. Saya tanya, yang kain di sebelah kiri itu kan merah itu. Apa tandanya itu? Saya orang tanya kok, katanya kamu suruh tanya. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Itu kan bajunya di belakang kamu itu. Yesus itu apa namanya? Baju yang kain yang dipakai itu kan ada merahnya itu di sebelah kirinya itu. Iya. Apa tandanya itu? Menandakan seperti apa? Gambaran, iya, jubah warna merah, iya. Ya itu yang saya tanya. Katanya suruh tanya saya. Iya, tanyanya sebenarnya mengenai hakikat Yesus, karena di sini bukan bertanya Yesus ada di belakang saya yang adalah lukisan, tanya saya. Harusnya ketika kamu membaca ini membicarakan hakikat dan pribadi Yesus, tapi karena saya juga nggak berekspektasi apa-apa terhadap orang macam kamu, jadi ya udah terserah kamu mau nanya apa aja. Kamu nanya jubah merah, ya ini karena catnya warnanya merah. Terus kenapa kalau warnanya ungu, warna ungu, terserah. Iya, iya, masalahnya menggambarkan apa itu? Kenapa baju itu separuh? Menggambarkan Yesus, menggambarkan warna merah itu warna yang warna kebijaksanaan dan kemuliaan, menggambarkan itu. Ya kan itu, dia kan itu terjawab namanya. Saya kan tanya sesuai dengan tema kan begitu. Iya, saya jawab. Jadi menurut anda ya, Tuhan Yesus itu adalah serupa dengan gambar yang ada di belakang kamu itu. Apakah itu? Ya, menurut Anda, jangan memframing menurut Anda. Saya berbicara data kok. Dari tadi saya sudah sebutkan data, saya sebutkan berdasarkan tradisi dan ajaran gereja. Kok kamu malah framing menurut Anda? Menurut keyakinanmu lah intinya gitu. Bukan menurut keyakinan saya juga. Sejarah itu tidak pernah milik keyakinan tertentu. Sejarah itu milik orang-orang yang mau belajar. Bukan hanya milik orang-orang beragama. Itu sebab sejarah justru dipengaruhi oleh orang-orang yang ingin membuktikan agama itu salah. Tetapi selama ini sejarah justru berbicara sebaliknya. Membuktikan kebenaran sejati itu ada di dalam apa yang Kristus ajarkan. Makanya apa yang Kristus ajarkan selalu silinear dengan sejarah. Ya udahlah Sep, hanya saja itu saja yang ingin saya tanyakan. Pasal pun di bawah itu suruh turunkan katanya orang gila saya.
Ya jangan, kalau kamu adalah laki-laki yang bisa meyakini dirimu sepenuhnya laki-laki dan percaya diri, harusnya nggak perlu pedulikan. Tapi karena kamu lebih memperdulikan orang yang di bawah, ya sudahlah, suruh turun, ya udah aku suruh. Tengok Aldi minum obat katanya apa segala macam, dia orang apa berkomentar di bawah itu. Ya udahlah, itu aja saya sudah. Ya udah. Ingin saya tanyakan. Ya udah, Tuhan berkati ya. Semangat Bang Aldi. Shalom. Selamat malam. Loh, kok nge-lag? Ya udah aku turunin aja. Kasihan nanti HP-nya meleduk. Nggak apa-apa. Kita lanjut ya, nggak apa-apa teman-teman, udah dibilangin jangan menghakimi, kok teman-teman malah mau menghakimi terus. Nggak boleh. Ya, kita. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan video ini dan kita sudah mendengarkan semua penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Joseph, apologet Kristen, terkait pertanyaan Muslim. Jika memang Yesus adalah pencipta segala yang ada, mengapa Tuhan Yesus datang setelah segala sesuatu ada? Teman-temanku, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat wajar. Karena orang memang secara logika bisa berpikir, karena Tuhan Yesus yang kita peringati kedatangannya, kelahirannya pada hari Natal itu setelah segala sesuatu ada. Tepat sekali. Tapi jangan salah teman-temanku, di dalam Injil Yohanes jelas sekali dikatakan bahwa Yesus itu adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di dalam menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, terang saja bahwa firman belum menjelma menjadi manusia, tetapi dia masih di dalam kealahannya. Dan setelah segala sesuatu diciptakan di dalam kealahannya, barulah sang firman itu kemudian menjelma menjadi manusia yang kita kenal di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bukan berarti karena segala sesuatu sudah ada baru Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia. Tidak berarti bahwa Tuhan Yesus bukan pencipta segala yang ada. Tetapi Tuhan Yesus di dalam akan penciptaan, dia belum menjelma menjadi manusia. Ya, jadi jangan salah ya teman-teman. Jadi Yesus adalah sang pencipta di dalam kealahannya, bukan di dalam kemanusiaannya. Tuhan Yesus memberkati.